Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai irisan kerucut. Nah, sebelum kita belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke, untuk lebih jelasnya kita saksikan videonya ya. Nah, kita belajar mengenai irisan kerucut. Jadi irisan kerucut itu ada banyak. Nah, salah satunya adalah lingkaran. Nah, jadi dalam video ini saya akan membahas irisan kerucut mengenai lingkaran. Nah, jadi persamaan lingkaran atau lingkaran kita akan bahas ya di video ini. Yang pertama adalah persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan berjari-jari R adalah X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Namun ini bukan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, tapi ini merupakan persamaan lingkaran ya, tapi bukan bentuk umumnya. Nah, untuk X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini ya, merupakan persamaan lingkaran ya. Nah, yang pertama, kita langsung masuk aja ke soalnya, di mana ini ya, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurang A B, berarti A dan B di sini adalah merupakan pusat dari lingkaran tersebut. Nah, dan berjari-jari R kuadrat ini adalah jari-jari dari lingkaran. Nah, jadi mengenai unsur-unsur lingkaran sudah kita pelajari di SMP. Nah, mudah-mudahan kalau kamu masih ingat, kamu lihat unsur-unsur lingkaran itu apa-apa aja. Ada pusat, ada jari-jari, tembereng, ada diameter, dan lain-lain ya. Nah, ada di SMP atau di MTS ya. Nah, kita lanjut aja masuk ke soalnya biar lebih paham. Tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan lingkaran. Yang pertama adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6. Yang kedua adalah X tambah 3 kuadrat ditambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 144. Nah, jadi di soal ini kita disuruh untuk menentukan pusat dan jari-jarinya. Nah, di mana tadi saya mau bilang kalau pusatnya itu adalah A, B di sini, persamaan sini, dan jari-jarinya adalah R. Nah, untuk ini X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 6. Nah, ini kan persamaan lingkaran kan adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini bentuk ini kita ubah ke sini. Nah, kalau dalam bentuk soal ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6, kita lihat ke yang merah ini atau persamaan lingkaran ini, kan kelihatan bahwa X kurang A, pusatnya itu kan adalah A, B ya. A, B di sini A, B. Nah, tapi di sini X kurang A-nya nggak ada, ya kan? X kurang berapa nggak ada, X tambah berapa nggak ada di sini ya kan? Berarti di sini kelihatan bahwa di sini X kuadrat, dia langsung X kuadrat, dikurang A-nya nggak ada. Berarti nampak kelihatan dari sini bahwa dari soal sini adalah bahwa pusatnya A, B itu adalah A-nya adalah 0. Kenapa? Karena kan di sini nggak kelihatan X kurang A atau X tambah A. Langsung di sini X kuadrat, maka pusatnya adalah 0, A-nya adalah 0 dan B-nya adalah ini Y kuadrat. Y dikurang berapa nggak tahu, Y ditambah berapa nggak tahu, langsung dia di sini Y kuadrat. Berarti di sini B-nya juga 0. Maka dari soal sini nampak bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat itu merupakan memiliki pusat yaitu 0,0. Nah, sekarang kita tentukan jari-jari. Jari-jari atau R ya, jari-jari. Nah, di sini kan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan jari-jari, sama dengan R jari-jari kuadrat. Nah, berarti di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6. 6 ini merupakan R kuadrat. Nah, berarti di sini kelihatan bahwa R kuadrat adalah sama dengan 6. Maka kalau dia tanya jari-jari aja atau R aja, maka akar dari 6 ya. R kuadrat sama dengan 6, maka kalau R aja sama dengan akar dari 6. Nah, jadi selesai soal yang pertama. Kalau ditanya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 6, berapakah pusatnya? Pusatnya nggak ada nih, nggak ada ditambah, nggak ada dikurang, berarti dia pusatnya A-nya 0. Ini juga Y kuadrat nggak ada ditambah, nggak ada dikurang, berarti B-nya 0. Jari-jari lihat aja sama dengan berapa? Kan R kuadrat, kalau 6, R kuadrat sama dengan 6, berarti R aja sama dengan akar 6. Kalau nanti dibilang sama dengan R-nya di sini adalah 25,
di sini sama dengan 25, maka R kuadrat sama dengan 25, R aja sama dengan akar dari 25, yaitu berapa? Yaitu 5. Nah, lanjut soal yang kedua. Nah, ini bentuknya berbeda ya sama yang ini. Nah, ini juga sama pengerjaannya. Dari sini, X tambah 3 kuadrat. Nah, ini kan ada tambahnya ya. X tambah 3 kuadrat. Nah, tapi di sini X dikurang A, bukan X ditambah, bukan tambah tapi kurang. Berarti nampak kelihatan kalau di sini min A, kalau di sini positif 3, berarti pusatnya kan tadi A, B. Nah, pusatnya min A, pusatnya jadi A. Kalau min B, pusatnya jadi B. Berarti ini kebalikan soalnya pusatnya. Misalnya positif 3, ini seperti gini. Nih ya, X kan soalnya positif ya. Nah, berarti kalau supaya dia menjadi kurang, berarti di sini dibuat X dikurang min 3. Ya kan? Nah, jadi naik jadi positif. Berarti nanti pusatnya adalah kebalikannya. Karena di sini kalau dia X kurang A kuadrat yang menjadi pusatnya adalah A, Y dikurang B kuadrat yang menjadi pusatnya adalah B, maka kalau soalnya adalah X tambah 3 kuadrat, berarti pusatnya adalah A-nya berapa? Negatif 3, kebalikannya. Nah, kalau Y dikurang 4, nah ini kan sama nih, Y dikurang 4, Y kurang 4, Y kurang B, berarti Y kurang 4, B-nya menjadi 4. Nah, gitu dia jadinya. Jadi ini kan Y kurang 4, B-nya menjadi 4. Nah, untuk cara cepatnya atau cara supaya kamu nggak pusing-pusing, nah ini kalau ketemu soal dalam bentuk X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 4 kuadrat sama dengan 144, caranya adalah dengan kebalikannya saja. Berarti kalau X tambah 3 berarti pusat A-nya negatif 3. Y kurang 4 berarti pusatnya adalah B. B-nya adalah positif 4 ya. Nah, jadi kalau dia positif jadi negatif, kalau negatif dia jadi positif pusatnya. Pusatnya adalah A, B. Nah, untuk R kuadrat juga sama. Nah, di sini R kuadratnya 144. R kuadrat sama dengan 144, maka R aja adalah akar dari 144. Akar 144 adalah 12. Nah, begitu cara mengerjakannya. Jadi nanti ada soal, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari soal berikut. Jadi kamu udah tahu, kalau dia nggak ada tambah, nggak ada kurang, berarti dia berpusat di 0,0. Nah, kalau dia ada tambah, ada kurang, buat kebalikannya pusatnya. Pusatnya yang pertama A-nya minus 3, B-nya 4, atau kebalikannya dari soal. Kalau positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, selesai di sini. Kita lanjut contoh kedua. Ini menggunakan persamaan lingkaran yang ini ya, sama. Soal yang kedua. Diketahui suatu lingkaran berpusat di 0,0 melalui titik minus 3,1. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Jadi kalau kita mau menentukan persamaan lingkaran, yang kita harus tahu adalah kita harus tahu titik pusat dan jari-jari. Di sini dia kasih tahu pusatnya adalah 0,0, tapi dia nggak kasih tahu jari-jarinya berapa. Nah, kan kalau mau buat persamaan lingkaran adalah X kurang A, A-nya pusat, tambah Y kurang B pusat juga, sama dengan jari-jari. Nah, sementara di soal ini dia nggak kasih tahu jari-jarinya berapa, dia cuma kasih tahu pusat. Maka langkah pertama adalah kita menentukan dulu berapa jari-jarinya. Dari mana, Bu? Dari ini, dari titik. Titik adalah minus 3,1. Titik minus 3,1 ini melalui titik minus 3,1 ini. Minus 3,1 ini adalah si X dan si Y-nya. Nah, dari sini berarti si minus 3 itu adalah si X dan si Y-nya adalah 1. Nah, jadi dari situ kita cari dulu berapa jari-jarinya. Nah, kita tulis persamaan lingkaran adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, X-nya berapa? X-nya minus 3 dikurang A. A itu adalah pusatnya. A-nya pusatnya 0,0. Berarti ini A, B. 0,0 A, B. Berarti minus 3 dikurang
A-nya adalah 0 kuadrat ditambah Y. Y-nya itu 1 dikurang B-nya 0 ya. B kuadrat sama dengan berapakah R kuadratnya? Minus 3 dikurang 0 sama dengan minus 3 dikuadratkan ditambah 1 dikurang 0, 1. 1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Minus 3 kuadrat adalah 9 ditambah 1 sama dengan R kuadrat. 9 tambah 1 sama dengan 10, maka R kuadrat sama dengan 10. Ya, Bu, berarti kalau R adalah akar 10. Iya, tapi nggak usah sampai kita ke R hitungnya. Kenapa? Karena nanti yang digunakan adalah rumusnya adalah R kuadrat. Jadi nggak perlu cari R-nya lagi, langsung aja R kuadratnya adalah 10. Nah, karena udah tahu si R kuadrat sama dengan 10, tinggal kita masukkan ke persamaannya. Nah, persamaannya adalah yang tadi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. X dikurang, nah jadi nggak usah kita masukkan lagi ya X yang minus 3 ini, nggak usah, karena kan kita mau buat persamaan. Jadi bukan kita buat, jadi kita ganti X nya sama dengan minus 3. Untuk membuat persamaan X nya nggak usah diganti, hanya pusat dan jari-jari saja. Maka X dikurang A nya berapa? A nya 0 dikuadratkan ditambah Y dikurang 0 dikuadratkan sama dengan R kuadrat, langsung sama dengan 10. Nah, berarti ini X kurang 0 sama dengan X kuadrat, Y kurang 0 sama dengan Y dikuadratin sama dengan 10. Nah, selesai, dapat persamaan kuadratnya, yaitu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Nah, sama ya sama soal yang tadi. Kalau dia tidak ada tambah dan tidak ada kurang, berarti dia berpusat di 0,0. Jari-jarinya adalah akar dari 10 ya. R kuadrat 10 berarti jari-jari adalah akar dari 10. Nah, lanjut kita ke soal yang nomor 3. Soal yang ketiga, diketahui suatu lingkaran berpusat di 1,4 dan melalui titik minus 3,1. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, untuk yang ini, bedanya apa Bu sama yang ini? Ini juga sama, dia belum dikasih taunya berapa jari-jarinya. Maka kita cari terlebih dahulu berapa jari-jarinya. Tapi di sini berpusatnya bukan 0,0, tapi ada angkanya, yaitu 1,4. Kita lihat nanti bedanya di mana ya. Nah, jadi kalau misalnya dia berpusat di A, B, ini 1,4 ini kan merupakan A, B ya. A, B, dan ini titik minus 3,1 adalah X, Y. Maka kita cari terlebih dahulu berapa jari-jarinya. Caranya sama, kita gunakan rumus persamaan lingkaran, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka X dikurang A, X nya berapa tadi? X nya adalah minus 3 dikurang A nya adalah 1 dikuadratkan ditambah Y. Y nya itu 1 dikurang B nya adalah 4 dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, kita mau cari R nya, R kuadrat ya. Berarti minus 3 dikurang 1 sama dengan minus 4 kuadrat ditambah 1 kurang 4 sama dengan minus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Minus 4 kuadrat sama dengan 16, minus 3 kuadrat sama dengan 9, R kuadrat. 16 tambah 9 sama dengan 25. R kuadrat sama dengan 25. Nah, dapat X R kuadrat sama dengan 25. Nah, selanjutnya kita masukkan ke persamaannya. Ke persamaan dari ini, kita kan disuruh mencari berapakah persamaannya, apakah persamaannya. Maka kita masukkan lagi X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah X-nya jangan dimasukkan lagi ya, karena kita mau buat persamaan. Nah, X-nya tetap X dikurang A. A-nya adalah 1 kuadrat ditambah Y dikurang B, Y tetap Y dikurang B-nya adalah 4 dikuadratkan sama dengan R kuadrat adalah 25. Nah, ini cara mengkuadratkannya udah dipelajari di SMP. Nah, mungkin di video-video sebelumnya udah saya ajarin bagaimana cara mengkuadratkannya. Nah, cara mengkuadratkannya X dikuadratkan X kuadrat, kemudian ini cara cepatnya ya, saya kasih X dikuadratkan X kuadrat, kemudian kita kalikan semuanya. X kali min 1, min X kali 2, berarti min 2X ya.
Nah, kemudian bagian yang belakangnya lagi, tadi kan depan dan dikuadratkan. Yang kedua adalah kalikan semuanya. X kali min 1 min X kali 2. Berarti min 2X. Nah, kemudian yang langkah ketiga adalah bagian belakang kita kuadratkan. Min 1 dikuadratkan berarti positif 1. Nah, ini dia. Kemudian ditambah ya. Nah, ini ditambah, ini Y kuadrat, ya kan? Nah, ini nih ditambah Y kuadrat. Y kuadrat, Y dikuadratkan Y kuadrat, kemudian kita kalikan semuanya. Y kali min 4, min 4Y dikali 2 sama dengan minus 8Y. Nah, ini negatif 4 dikuadratkan, berarti positif 16 sama dengan 25. Nah, kemudian kita yang X kuadrat sama yang kita samakan atau kita dekatkan mana yang sama. Yang pertama adalah dari pangkat tertinggi, X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, yang ini. Ini yang ini pertama, yang ini kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat, kemudian yang ini yang bagian X dikurang min 2X dikurang 8Y ya. Kemudian selanjutnya yang ini sama yang ini. Nah, kemudian bagian angka ditambah 1 ditambah 16 sama dengan 25. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 8Y ditambah 17, 25-nya pindah ke sini, dikurang 25 sama dengan 0. Nah, jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 8Y ditambah 17 dikurang 25, berarti negatif ya. Negatif 17 dikurang 25 berarti negatif dari 8. Negatif 8 sama dengan 0 ya. Jadi ini merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, ini dia yang merupakan bentuk umum. Tadi kan saya bilang kalau yang ini, yang X kuadrat, X dikurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, ini bukan merupakan bentuk umum. Jadi yang mana Bu bentuk umum biasanya? Nah, biasanya persamaan lingkaran itu bentuk umumnya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X dikurang 8Y dikurang 8. Nah, jadi kita langsung ke bentuk umum dari persamaan lingkaran. Nah, kalau dia bentuk umumnya itu ini dia, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kalau kamu ketemu soal yang seperti ini, X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X tambah 6Y kurang 3 sama dengan 0, nah itu jadi kamu tahu kalau itu adalah persamaan lingkaran, karena bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Nah, kalau A, B, dan C, A dan B ini bukan merupakan pusat lingkarannya seperti yang tadi. Kalau pusat lingkaran tadi kan A, B tapi A dan B-nya yang kecil ya. Nah, jadi A dan B dan C ini merupakan koefisien. Koefisien kalau si A adalah koefisien dari X, dan si B adalah koefisien dari Y, dan si C adalah konstantanya atau angka yang berdiri sendiri. Nah, jadi dari sini kita bisa menentukan titik pusat dan jari-jari. Ini yang harus kamu ingat. Kalau ini soalnya, kalau dia dalam bentuk umum seperti ini, maka untuk menentukan titik pusat, rumusnya adalah titik pusat itu kan A, B ya. Berarti dia titik pusatnya itu adalah, rumusnya adalah min setengah A, min setengah B. Min setengah A, min setengah B. A dan B-nya itu diperoleh dari koefisien dari soalnya. Nah, sedangkan jari-jari rumusnya adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Saya ulangin ya, kalau jari-jari adalah akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke soal. Ini dia, diberikan sebuah persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 4X tambah 6Y kurang 3 sama dengan 0. Tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari. Nah, jadi kita mau menentukan berapa titik pusat dan jari-jarinya. Nah, seperti yang tadi, langkah pertama adalah kalau kamu bingung, kamu bisa langsung buat di sini A-nya berapa. A itu adalah koefisien dari si X, A-nya adalah minus 4, B-nya berapa? B-nya adalah 6, dan C-nya adalah minus 3. Selanjutnya, karena titik pusat itu rumusnya adalah titik pusat sama dengan min setengah A, min setengah B. Berarti sama dengan min setengah A-nya berapa? A-nya adalah minus 4,
koma min setengah B. B-nya berapa? B-nya 6. B-nya 6. Berarti min setengah dikali min 4. Berarti sama dengan 2 ya. Nek pos 4 bagi 2, 2 koma min setengah kali 6. 6 negatif ya. 6 bagi 2, 3. Negatif 3. Nah, jadi langsung dapat bahwa titik pusatnya adalah 2, minus 3. Ini merupakan titik pusat dari soal yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau ke jari-jari. Nah, untuk menentukan jari-jari seperti yang saya kasih tahu tadi, rumusnya adalah jari-jari akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C ya. Nah, berarti sama dengan akar dari 1/4. 1/4 A-nya berapa? A-nya adalah minus 4. Berarti di sini kita buat minus 4 kuadrat ditambah 1/4. B-nya 6. 6 kuadrat dikurang C. C-nya kan dikurang C. C-nya adalah minus 3. Dikurang dari minus 3 seperti ini. Atau kalau kamu mau langsung jadi positif 3 juga boleh. Ya, berarti ini kurang punya sini, si C-nya minus 3. Berarti akar dari 1/4 minus 4 dikuadratkan berarti 16 ya. 16 ditambah 1/4, 6 kali 6 36 ditambah 9 ya. Ditambah 3. Ditambah 3 nek pos ditambah 3 berarti sama dengan 16 bagi 4, 1/4 kali 16 berarti ini 4 ditambah 36 bagi 4 9 ditambah 3 berarti sama dengan akar dari 9 tambah 4 sama dengan 13, 13 tambah 3 sama dengan akar dari 16. Berapa akar 16? Akar 16 adalah 4. Oke, nah jadi jari-jarinya itu 4 ya. Panjang jari-jarinya adalah 4, akar 16 4. Dapat di sini jari-jarinya adalah 4 dan titik pusatnya adalah 2, minus 3. Seperti itu ya. Jadi ini yang kamu hafal adalah titik pusat. Kalau dia bentuk umum adalah min setengah A, min setengah B. Kalau jari-jari akar dari 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, untuk soalnya tidak ada soal hari ini karena ini hanya penjelasan dan soalnya ini ada di ujian akhir semester. Nah, jadi semua soal yang ini masuk ke ujian akhir semester. Bedanya hanya di angka. Jadi ini harus kamu pelajari. Kalau kamu nggak tahu, maka ujian akhir semester kamu nggak akan tahu nanti jawabannya. Nah, jadi kamu harus pelajari ini biar kamu bisa menjawab soal ujian akhir semester. Nah, jadi penjelasan mengenai irisan kerucut yang bentuk pertama yaitu persamaan lingkaran sudah selesai. Selanjutnya nanti persamaan-persamaan yang lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kamu dan semangat belajarnya. Tetap optimis dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.